Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Yusuf Pratama, akan menjelaskan tentang struktur sistem informasi manajemen. Apa itu struktur sistem informasi manajemen? Yaitu susunan, urutan atau tahapan dalam mengelola suatu sistem informasi. Di sini ada pendekatan struktur SIM. Yang pertama, unsur pengoperasian. Untuk memperlihatkan sistem informasi dari sebuah organisasi, maka akan diperlihatkan komponen fisiknya. Contohnya komponen fisik hardware. Hardware menunjukkan peralatan komputer fisik dan alat-alat yang berhubungan. Hardware menyediakan fungsi umum, yaitu input, output, secondary storage, central processor, dan komunikasi. Software merupakan istilah yang diberikan untuk instruksi secara langsung dari operasi hardware. Database berisi semua data yang digunakan untuk aplikasi software. Prosedur operasi secara formal merupakan komponen fisik, sebab mereka ada dalam bentuk fisik seperti manual atau buku kecil dan instruksi. Ada 3 tipe utama dari prosedur yang dibutuhkan adalah: yang pertama, instruksi pemakaian. Yang kedua, instruksi untuk mengolah input. Yang ketiga, instruksi pengoperasian untuk operasi komputer. Operasi kepegawaian. Operasi komputer, sistem analis, programmer, pegawai pengelola data, manajemen informasi, administrasi data, dan lain-lain. Yaitu yang kedua, fungsi pengolahan. Fungsi pengolahan suatu cara lain untuk menguraikan suatu sistem informasi adalah dengan menceritakan apa yang dikerjakan menurut fungsi pengolahannya. Fungsi pengolahan transaksi. Suatu transaksi adalah suatu kegiatan seperti mengadakan pembelian atau penjualan ataupun produksi suatu produk. Memelihara file history. Banyak kegiatan pengolahan membutuhkan penciptaan dan pemeliharaan file induk. Menghasilkan laporan dan keluaran lain. Keluaran merupakan hasil yang dapat dipakai dari sistem informasi. Interaksi dengan pemakai. Trennya adalah aplikasi yang didesain sebagai sistem manusia atau mesin. Yang ketiga, keluaran untuk para pemakai. Menurut pandangan seorang pemakai, sistem informasi berdasarkan komputer masih merupakan kotak ajaib. Sini ada 5. Yang A, dokumentasi transaksi. B, laporan yang direncanakan sebelumnya. C, jawaban atas pertanyaan yang direncanakan sebelumnya. D, laporan dan jawaban atas pertanyaan yang sifatnya sementara. E, dialog manusia atau mesin. Jenis dokumen transaksi dan penjelasan dan contohnya. Informasi onal, menguraikan atau menetapkan bahwa tindakan akan diambil atau telah dilakukan. Tindakan, permintaan tindakan atau instruksi untuk itu. Dan di sini ada struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Yang A, struktur konseptual. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam 4 macam pengolahan informasi. Yang B, struktur fisik. Struktur fisik konsep sistem informasi adalah untuk struktur fisik.
Struktur konseptual suatu sistem informasi manajemen adalah untuk subsistem fungsional yang terpisah ditambah suatu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, dan satu model dasar analisa umum dan model keputusan. Di sini ada subsistem sistem informasi manajemen. Yang pertama, subsistem berdasarkan aktivitas manajemen. Pengendalian operasional adalah proses pemanfaatan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen diperlukan oleh berbagai manajer bagian, pusat, laba, dan sebagainya untuk mengukur prestasi, memutuskan tindakan pengendalian, memutuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasi sumber daya. Perencanaan strategi. Mengembangkan strategi sebagai sarana suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang didasarkan atau fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. 3. Subsistem pemasaran. Fungsi pemasaran biasanya meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan penjualan produk atau jasa. Yang keempat, subsistem produksi. Tanggung jawab fungsi produksi mencakup teknik produksi, perencanaan fasilitas produksi, penjualan, dan pengoperasian fasilitas produksi. Yang kelima, subsistem logistik. Fungsi logistik meliputi kegiatan seperti pembelian, sediaan, dan distribusi. Yang keenam, subsistem personalia. Subsistem personalia meliputi penerimaan, pelatihan, pembayaran, dan pemberhentian pegawai. Yang ketujuh, subsistem keuangan dan akuntansi. Keuangan dan akuntansi merupakan fungsi yang agak terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Yang kedelapan, subsistem informasi. Proses informasi bertanggung jawab untuk menjamin bahwa fungsi lainnya dan dengan menyediakan proses informasi dan sumber. Yang kesembilan, subsistem manajemen puncak. Top manajemen bertugas terpisah dari area fungsional tetapi termasuk jabatan fungsional. Terus ada lagi nilai tambahan struktur sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Era bisnis sekarang yaitu era di mana arus informasi memegang peran sangat viral dibandingkan arus barang. Terus satu, manfaat berwujud. Sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, manfaat tak berwujud. Seringkali manfaat tak berwujud nilai yang terjadi titik kritis pada jalannya roda bisnis sebuah perusahaan. Karena bersifat tak berwujud, aspek-aspek berikut seringkali diabaikan atau tidak terlacak resistensinya. Yang pertama, peningkatan keputusan konsumen. Yang kedua, peningkatan keputusan karyawan. Yang ketiga, peningkatan mutu dan jumlah informasi. Yang keempat, peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Yang kelima, peningkatan mutu dan jumlah respon atau kondisi pesaing. Yang keenam, peningkatan efisien dan keluasan operasional. Yang ketujuh, peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Yang kedelapan, peningkatan mutu perencanaan. Yang kesembilan, peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.